Shalom teman-teman Youth GPDI Kasih Persaudaraan, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, amin. Sebelum kita belajar renungan firman Tuhan, yuk mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur sebab kami percaya bahwa hari ini kami ada oleh karena pemeliharaan-Mu. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami, mengajar kami. Berikan kepada setiap kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, agar kami dapat menangkap sesuatu yang ilahi dalam hidup kami, dan hidup kami diubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Teman-teman, di bulan ini saya mendapat satu tema yang baru, yaitu brave atau berani, dan ini akan menjadi topik di bulan Juni. Saya percaya ini suatu topik yang luar biasa dan sangat dahsyat yang akan mengubah hidup kita semua. Yang pertama, brave atau berani, kalau dipikirkan dari lawan katanya, tidak berani artinya takut. Nah, seringkali dalam kehidupan ini kita merasa takut. Apa yang menyebabkan kita takut? Karena kita merasa kita berhadapan dengan sesuatu yang besar yang membuat kita merasa tidak mampu, atau sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Itu sebabnya kita menjadi takut. Ada banyak hal ketakutan-ketakutan dalam hidup kita. Bagi Anda, teman-teman yang masih sekolah, pelajar, mungkin Anda mengalami ketakutan dengan pelajaran-pelajaran Anda. Kenapa? Karena pelajaran begitu sulit, sementara kita merasa, aduh kemampuan saya hanya sekian. Atau mungkin ketakutan dengan masa depan. Mungkin ya, kita memiliki cita-cita yang sangat tinggi, tetapi kita tahu bahwa kemampuan untuk orang tua membiayai kita sangat terbatas. Bagi teman-teman yang bekerja, yang adult juga ada banyak hal yang seringkali membuat kita menjadi takut dan tidak berani. Contohnya di dalam pekerjaan, mungkin teman-teman diberi sebuah target, dan untuk mencapai target itu, Anda tahu bahwa ini di luar dari kemampuan, dan Anda takut, bagaimana jika saya tidak mencapai target yang diinginkan? Atau teman-teman diberikan sebuah tanggung jawab tugas yang sangat besar, yang jika tugas itu gagal akan membawa dampak yang cukup besar bagi perusahaan atau mungkin tugas dan tanggung jawab di dalam pelayanan. Dan itu membuat kita merasa takut, apakah saya mampu menyelesaikan tanggung jawab saya dengan benar dan dengan baik. Atau mungkin juga teman-teman takut akan pasangan hidup. Sudah berdoa sekian lama untuk pasangan hidup, namun sepertinya belum ada tanda-tanda. Sementara usia terus berjalan dan kita mulai menjadi takut akan bagaimana masa depan saya, bagaimana pasangan hidup saya akan menikah di usia berapa. Belum lagi kalau ada banyak teman-teman yang sudah mulai tanya kapan, dan itu membuat kita menjadi semakin takut. Mungkin teman-teman juga takut terhadap tantangan-tantangan kehidupan yang ada. Hari-hari ini teknologi berkembang dengan sangat cepat, otomatis tuntutan di dalam dunia kerja semakin tinggi. Apakah saya bisa mengikuti perkembangan itu? Sebab kita tahu bersama, jika kita tidak bisa mengikuti, maka kita akan tergilas oleh orang-orang muda lainnya yang mungkin jauh lebih memiliki kapasitas untuk mengikuti semua perkembangan yang ada di dalam dunia ini. Sadar akan kemampuan kita yang terbatas, kita menjadi takut. Kedepannya saya seperti apa ya? Nah, banyak hal ketakutan yang kita alami. Apakah saya mampu membahagiakan orang tua saya? Apakah saya mampu membalas budi orang tua saya? Mungkin kita melihat orang tua semakin bertambah usia, namun kita belum mencapai sesuatu yang cukup membanggakan, atau sesuatu yang cukup untuk kita berikan kepada orang tua yang kita kasihi. Dan itu semua membuat kita takut. Nah, bicara tentang takut teman-teman, di dalam Alkitab ada sebuah kisah yang ditulis di dalam Hakim-Hakim 6 tentang seseorang yang bernama Gideon. Saya akan bacakan secara singkat, secara cepat
secara ringkas, nanti teman-teman di rumah tolong baca dengan pelan-pelan dan teliti mengikuti cerita yang disampaikan. Jadi singkatnya teman-teman, pada waktu itu bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Midian. Setiap kali mereka panen atau memperoleh makanan direbut oleh bangsa Midian, sehingga mereka sangat sulit bahkan untuk makan. Lalu kemudian ada seorang anak muda Israel yang bernama Gideon. Diceritakan pada saat itu Gideon pun bersembunyi untuk mengirik gandum. Dia takut bahwa gandum yang sedang dia usahakan untuk makan akan dirampas oleh musuhnya. Nah, jadi teman-teman, Gideon pada saat itu adalah anak muda seperti teman-teman, mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Bahkan untuk makanan sehari-hari dia harus berada di dalam ketakutan. Kenapa? Karena dia menghadapi musuh yang sangat besar, musuh yang di luar dari kemampuannya untuk melawan. Nah, yang menarik adalah di ayat 12, malaikat Tuhan datang menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Nah, berhenti di sini teman-teman, saya ingin sampaikan seperti ini. Gideon ini sedang bersembunyi. Dia sedang ketakutan. Tetapi malaikat Tuhan datang kepadanya dan menyebutnya sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Ada kontradiksi antara kenyataan yang saat itu sedang dijalani oleh kehidupan Gideon, dia takut, dengan apa yang Tuhan sampaikan tentang dirinya, pahlawan yang gagah berani. Lalu Gideon tanya, "Kalau memang Tuhan menyertai kami, kenapa semua ini terjadi? Di manakah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Bagaimana Tuhan secara ajaib melepaskan kami dari Mesir? Tetapi kenapa sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian?" Jadi waktu malaikat bilang Tuhan menyertai engkau, pertama Gideon tidak melihat penyertaan itu. Lalu yang kedua, malaikat Tuhan bilang apa? "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Gideon juga tanya, "Kenapa engkau menyebut saya sebagai pahlawan yang gagah berani?" Coba kita lihat ayatnya ya. Nah, apa yang Gideon katakan kepada malaikat? Di ayat 15 Gideon bilang begini, "Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kaumku ini kaum paling kecil, dan aku ini orang yang paling bukan siapa-siapa, tidak berarti di dalam keluargaku. Jadi apa yang Gideon rasakan, apa yang Gideon alami, apa yang Gideon lihat dalam kenyataannya tidak sama dengan apa yang Tuhan sebutkan bahwa dia seorang pahlawan gagah berani. Nah, teman-teman, apa yang ingin saya sampaikan untuk kita pelajari bersama-sama, kalau teman-teman baca nanti, ini PR ya, tolong dibaca Hakim-Hakim 11 dan selanjutnya cerita tentang Gideon. Teman-teman baca pada akhirnya memang Gideon menjadi seorang pahlawan yang melepaskan bangsa Israel. Tapi kita tahu bersama pada awalnya Gideon adalah seorang anak muda yang ketakutan, bahkan bersembunyi hanya untuk memperoleh makanan sehari-harinya. Bagaimana caranya Tuhan mengubah seorang Gideon yang ketakutan, seorang Gideon yang bersembunyi, kemudian menjadi seorang pahlawan yang membawa terobosan bagi bangsanya? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Dan apa cara yang Tuhan gunakan? Ternyata adalah yang pertama, sebelum pada akhirnya Gideon menjadi seorang pahlawan yang berani, yang pertama yang Tuhan lakukan kepada Gideon adalah Tuhan mengubah paradigma Gideon tentang dirinya sendiri. Mungkin teman-teman tanya, apa maksudnya paradigma? Paradigma adalah cara memandang. Gideon memandang dirinya sebagai orang yang tidak berarti. Dari antara keluarganya dia paling muda. Dari antara kaumnya, suku Manasye,
mereka adalah kaum yang paling kecil. Itu adalah cara Gideon memandang dirinya. Kemudian dari antara kesulitan-kesulitan hidupnya, dia adalah seorang yang mustahil untuk bisa mengalahkan orang Midian. Perhatikan, pertama kali yang Tuhan lakukan datang kepada Gideon, Tuhan merubah cara Gideon melihat dirinya dengan berkata, pahlawan yang gagah berani. Nah, hari ini kita akan bicara sedikit atau belajar sedikit tentang paradigma. Apa sih definisi paradigma? Kurang lebih adalah persepsi atau asumsi atau cara berpikir kita terhadap sesuatu yang paling kita anggap benar menurut pandangan kita sendiri. Dari mana datangnya paradigma? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dari sanalah datangnya paradigma. Dari sejak kita lahir, dari sejak kita bertumbuh, kecil, dewasa, melalui setiap pengalaman, informasi, pengetahuan, semuanya itu terekam di otak bawah sadar dan kemudian membentuk sebuah paradigma atau cara berpikir atau pola berpikir atau persepsi. Nah, dalam hal ini yang Tuhan lakukan kepada Gideon adalah Tuhan merubah cara berpikir, cara Gideon melihat dirinya sendiri atau persepsi Gideon terhadap dirinya sendiri. Ada sebuah gambar yang sangat bagus menurut saya untuk teman-teman bisa memahami tentang apa sih paradigma. Mari kita lihat gambar ini bersama-sama. Ada dua orang berargumentasi tentang 6 atau 9. Si A berkata, dari sejak saya usia 2 tahun sampai hingga hari ini usia saya 50 tahun, itu adalah angka 6. Si A merasa sangat yakin dan dia percaya bahwa pandangannya adalah objektif dan dia adalah benar. Tetapi si B juga sama. Dia berkata, saya juga sekolah dari TK, saya juga sekolah SD, saya juga sekolah sampai kuliah. Dan sepanjang hidup saya melihat angka ini adalah angka 9. Jadi Bapak A dan Bapak B mereka bertengkar membicarakan tentang arti sebuah angka. Nah, sekarang saya mau bertanya, bagi Bapak A, apakah angka 6 adalah fakta dan realita? Jawabannya benar. Lalu kemudian bagi Bapak B, apakah angka 6 juga merupakan fakta dan realita? Jawabannya benar juga. Jadi jika demikian, menurut teman-teman, siapa yang paling benar? Teman-teman mendukung siapa? Bapak A atau Bapak B? Sekarang coba saya rubah ya, angka 6 ini adalah tentang kehidupan. Bapak A berkata begini, hidup itu sulit. Dari saya kecil sampai saya tua, saya selalu diperhadapkan dengan kesulitan. Untuk sekolah saya sulit, untuk makan saya sulit, untuk kuliah boro-boro, saya selalu sulit. Dan Bapak A memiliki paradigma pola berpikir hidup adalah sulit. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya adalah kesulitan dan itu adalah fakta bagi Bapak A. Tetapi Bapak B berkata, hidup itu indah dan penuh anugerah. Kenapa? Karena itu adalah pengalaman Bapak B dari sejak kecil. Dia berada di dalam sebuah keluarga yang secara ekonomi cukup dan dipenuhi dengan kasih dari kedua orang tuanya. Dia tidak mengalami sesuatu yang cukup membuat dia menderita sampai dia bisa menyelesaikan pendidikan bahkan bekerja. Jadi bagi Bapak B, hidup itu adalah indah karena dia selalu berhasil. Lalu teman-teman saya mau tanya, teman-teman mendukung Bapak A atau teman-teman mendukung Bapak B? Apakah Bapak A berkata tentang realita? Ya, Bapak A berkata tentang realita hidupnya. Apakah Bapak B berkata tentang realita? Ya, Bapak B juga berkata tentang realita. Ternyata kehidupan itu indah atau kehidupan itu sulit tergantung pada di mana kita melihatnya. Tergantung pada apa yang dialami sepanjang hidup kita sehingga kita melihatnya demikian.
Jadi berbicara tentang fakta atau realita, sebenarnya jawabannya adalah tergantung dari pengalaman hidup kita. Nah teman-teman, seringkali pengalaman hidup kita tanpa kita sadar membentuk pola pikir kita. Dan kita merasa kita adalah orang paling benar. Kita merasa kita adalah orang paling objektif. Tapi sebenarnya apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita objektif, itu hanyalah pengalaman hidup kita. Nah, bicara tentang berani teman-teman. Sebelum kita menjadi berani, teman-teman, hal pertama yang harus terjadi dalam hidup kita adalah mengubah paradigma kita. Tidak lagi berdasarkan pengalaman hidup kita, tidak lagi berdasarkan apa yang menurut kita objektif, tapi mengubah paradigma kita menjadi seperti paradigmanya Tuhan. Mengubah cara pandang kita dengan cara pandangnya Tuhan. Apakah angka itu menjadi 6, apakah angka itu menjadi 9, tergantung di mana Anda berdiri. Demikian juga dengan kehidupan atau masalah yang sedang teman-teman hadapi. Apakah masalah kehidupan kita sulit sehingga membuat kita takut, atau masalah kehidupan kita mudah sehingga membuat kita berani, tergantung dari mana kita memandangnya. Gideon melihat dirinya angka 6. Kenapa? Dia berkata, saya susah, untuk makan pun saya harus bersembunyi, baru saya bisa makan. Gideon melihat dirinya 6. Kenapa? Kami ini dari kaum suku Manasye, kami kaum paling lemah. Gideon melihat dirinya 6. Kenapa? Saya ini dari antara anggota keluarga, saya paling muda. Gideon melihat dirinya 6. Kenapa? Sepanjang kehidupan dia, di masa generasinya dia, bangsa Israel berada di dalam tekanan orang Midian. Mereka menderita dan mereka melarat. Gideon tidak akan pernah menjadi seorang yang berani sebelum Gideon mengubah paradigmanya, cara pandangnya seperti Tuhan melihatnya. Dan itu sebabnya apa yang Tuhan lakukan kepada Gideon yang pertama, Tuhan mengubah cara pandangnya, mengatakan engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Nah teman-teman, hal yang sama juga terjadi pada diri kita. Kita tidak akan pernah menjadi berani sebelum kita mengubah cara pandang tentang diri kita sendiri. Nah, hal yang harus teman-teman dan saya pahami bahwa cara kita memandang segala sesuatu, seringkali kita merasa kita sudah benar, seringkali kita merasa kita objektif. Tapi percayalah bahwa sebenarnya cara pandang kita itu semata-mata dipengaruhi oleh apa yang terjadi kita di masa lalu. Nah teman-teman, jika kita ingin keluar dari sana, kita ingin menerobos dari sana, hal pertama yang harus dilakukan, kita harus mengubah paradigma atau cara berpikir kita atau persepsi kita tentang diri kita sendiri menjadi seperti persepsinya Tuhan tentang kita, menjadi seperti cara berpikirnya Tuhan tentang siapa kita, menjadi cara Tuhan melihat tentang siapa kita. Mungkin hari ini kita merasa 6. Ada banyak hal yang kita tidak mampu hadapi. Ada banyak kesulitan-kesulitan kehidupan. Ada banyak kemustahilan-kemustahilan. Apapun masalahnya, setiap kita pasti berbeda. Dan kita melihat diri kita 6. Dan kita melihat kehidupan itu adalah 6. Tetapi teman-teman, jika engkau tetap berdiri di sana dan tidak mau mengubah pola pikirmu seperti cara Tuhan, maka keberanian tidak akan pernah muncul. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oke, mengakhiri renungan ini, saya ingin membuat sebuah kesimpulan. Bagaimana caranya kita menjadi berani? Yang pertama, tulis. Deskripsikan dengan detail mengapa teman-teman tidak berani, mengapa kita takut. Tulis, mungkin itu masalah yang sangat besar, mungkin itu kekhawatiran-kekhawatiran kita. Tulis dengan detail apa yang membuat kita tidak berani. Lalu yang kedua, sadari ini adalah pandangan kita karena masa lalu kita, karena apa yang kita hadapi. Tetapi ini bukanlah cara pandang Tuhan. Yang kedua adalah carilah cara pandang Tuhan terhadap masalah-masalah yang sudah kita tuliskan. Di mana kita mencari jelas dari Alkitab. Di sana tertulis cara pandang Tuhan tentang masalahmu teman-teman. Di sana tertulis cara pandang Tuhan tentang masa depanmu teman-teman. Di sana tertulis cara pandang Tuhan tentang siapa engkau teman-teman. Tuliskan di sana.
Ini adalah cara pandang Tuhan. Dan yang ketiga, ubahlah cara pandangmu, ubahlah persepsimu, ubahlah paradigmamu terhadap segala sesuatu yang membuat engkau takut menjadi cara pandangnya Tuhan, menjadi persepsinya Tuhan terhadap masalah itu, menjadi paradigmanya Tuhan. Yang pasti bagi Tuhan, masalah itu terlalu kecil untuk bisa diselesaikan. Yang pasti bagi Tuhan, masa depanmu itu penuh dengan pengharapan. Jadi teman-teman, ketika kita mengubah cara pandang kita, maka di sanalah keberanian yang ilahi akan muncul. Dan kau akan menjadi Gideon. Hari ini mungkin kau takut, tetapi pada akhirnya kau akan menjadi seorang pahlawan yang gagah berani, yang membawa terobosan bagi keluargamu, bagi gereja, bahkan tidak mustahil bagi bangsa ini. Baik teman-teman, firman Tuhan sampai di sini. Saya berdoa kita semua akan berubah menjadi berani seperti Gideon. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan bahwa di dalam cara pandang-Mu Tuhan, kami ini adalah anak-anak Allah yang berani. Karena Engkau telah memberikan Roh-Mu sendiri Tuhan di dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Namun seringkali kami terikat dengan cara pandang kami sendiri dan melihat segala sesuatu masalah itu besar menjadi mustahil untuk kami bisa hadapi, dan itulah yang membuat kami tidak berani. Tapi hari ini kami belajar Tuhan bahwa kami harus mengubah cara pandang kami sebelum kami bisa melangkah ke dalam keberanian yang ilahi. Tuhan ajarkan kepada setiap kami semua hari ini untuk mulai belajar memandang segala sesuatu dari cara pandangnya Tuhan, dari persepsinya Tuhan, dari paradigmanya Tuhan. Dan Tuhan, Kau akan munculkan setiap anak-anak-Mu Tuhan menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Seperti Tuhan mengubah Gideon, demikian juga Tuhan akan mengubah setiap anak muda, youth GPDI Kasih Persaudaraan, baik yang masih pelajar maupun yang adult, yang sudah bekerja, yang sedang kuliah. Tuhan akan ubah menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Terima kasih Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak muda GPDI Kasih Persaudaraan berani dan berhasil seperti Gideon, berani dan berhasil membawa terobosan yang besar bagi keluarganya, bagi gereja Tuhan, bahkan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya menerima berkatnya Tuhan dan katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.